Nah ini kan tadi dari cerita kamu aja, aku juga udah bisa bayangin ya, maksudnya gak mudah untuk bisa mencapai itu, pasti ada challenge-challenge di beberapa level tertentu gitu. Betul. Nah, teman-teman pasti penasaran juga sih Nu, kayak gimana sih dulu pola asuh orang tua kamu sehingga bisa membentuk sosok Nuha yang sampai saat ini gitu punya apa namanya karakter dan juga mental yang mungkin bisa dibilang tahan banting ya. Jadi saat ada challenge itu bukannya dihindari tapi bagaimanapun tetap berusaha untuk dihadapi terus gitu. Boleh diceritakan gimana sih gaya parenting dari orang tua kamu? Boleh. Kalau dari aku sebutin dari Abi ya, dari sosok ayah gitu bagi aku, Abi itu orangnya tegas, terus nggak suka anaknya manja. Oke. Kayak langsung ngapain kamu kayak gitu. Iya, iya. Terus yang ketiga, nggak mau anaknya tuh kayak terlalu seneng-seneng gitu loh. Jadi kayak seneng boleh, tapi suka melihat anaknya kerja keras gitu. Dan Abi aku punya slogan, semakin menderita semakin kuat, semakin menderita semakin hebat. Gitu. Wow. Jadi bapakku kayak, abiku kayak kalian tuh harus punya kedaya tahan malangan gitu, yang lebih gitu dari orang lain gitu, dari teman-teman yang lain. Jadi kayak kalau misalnya ditempa sama challenge atau tantangan tuh nggak loyo gitu kan, digas aja gitu. Nah ini aku pernah dengar dari Pak Eko juga ya. Jadi Pak Eko tuh supervisor aku juga di kampus di S1 UI. Jadi kalau misalnya aku udah unmotivated, terus aku naik ke beliau terus, udah Mbak gas aja gitu kan. Gas aja pokoknya, pede aja gitu kan. No excuse ya. Iya. Jadi kayak gitu. Terus dari situ sih kayak aku ngerasa oh berarti aku emang harus kerja keras gitu. Dan waktu itu aku pernah, jadi abi aku mau pergi ke luar negeri kan. Terus habis itu aku bilang aku pengen ikut gitu kan. Terus kata abiku, hah ikut gitu. Lah kamu cari aja duit sendiri gitu kan. Makanya berkarya gitu kan. Terus habis itu orang bisa membiayai kamu. Terus habis itu aku langsung kayak oh begitu ya. Jadi tertampar gitu ya. Tertampar gitu. Baru habis itu aku mulai, aduh aku harus cari nih apa nih yang bisa aku karyakan gitu kan. Aku mesti buat sesuatu gitu kan. Ya udah, baru dari situ tuh aku merasa aku harus kerja keras. Terus dari mulai sejak SMA terus aku baru tuh keluar negeri sampai orang tua aku stres, ini anak kok keluar negeri terus gitu. Sampai orang tua aku seneng banget pas COVID. Karena aku gak kemana-mana gitu. Tapi aku tetap lomba. Jadi tetap lomba online. Misalnya ada lomba di Singapura, lomba di Amsterdam dan sebagainya, itu tetap aku ikutin. Itu dari sisi Abi ya. Kalau sisi Umi, sosok ibu yang aku lihat dari Umi itu lebih mengayomi gitu kan. Karena Umi orang dari beliau dari Jawa gitu kan, lebih lembut aja gitu kan. Kalau misalnya kita lagi dimarahin gitu kan oleh Abi, kita ke Umi gitu kan. Biasanya Umi jadi penengah dan penenang gitu. Tapi aku melihat sosok Umi aku juga wanita karir juga sih. Umi aku wanita karir, tapi bisa menyeimbangkan itu buat anak-anaknya juga. Kayak kasih sayangnya gak kurang gitu kalau menurut aku. Kalau aku lihat Umi ya. Jadi kayak walaupun Umi lagi capek dan sebagainya, Masya Allah ya masih tetap ada buat anaknya gitu. Kalau aku lihat. Jadi aku contohin Umi yang juga sibuk gitu, tapi masih bisa ngebalance walaupun aku yakin susah ya. Terus habis itu masih bisa kuliah juga, terus masih bisa ngajar gitu, ngajar mahasiswanya dan sebagainya. Jadi berusaha untuk ngebalance apapun gitu. Jadi aku terinspirasi juga sih dari sosok orang tua gitu. Oke. Nah itu menarik sih ya. Jadi istilahnya seorang ayah sama ibu punya karakter yang berbeda, tapi keduanya punya istilahnya kolaborasinya tuh dapat gitu. Nah kalau boleh tahu juga nih, apa sih nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang ditanamkan ke orang tua kamu, selain tadi ya yang slogan dari ayah kamu itu tadi, yang itu bisa tertanam banget di diri kamu sampai oke, jadi
oh dulu aku udah pernah dikasih nilai ini nih, dan itu bisa kamu pertahankan sampai hari ini untuk memandu kamu berjuang sampai tahap ini gitu. I see. Kalau untuk prinsip tuh tentunya kedua orang tuaku prinsipnya Islam ya. Iman itu yang paling harus dipertahankan. Sholat 5 waktu, jangan sampai bolong lah itu. Terus yang kedua zikir dan doa gitu kan. Sama baca Al-Quran gitu. Itu yang paling ditekankan. Dan itu yang membentuk karakter sama akhlak gitu. Walaupun aku juga bukan merupakan anak yang berakhlak sangat baik ya. Gitu. Kadang aku juga masih sering dimarahin gitu kan dulu kan pas SMA, masih labil lah remaja zaman dulu kan. Terus kayak abi aku kayak bilang, "Oh, kamu gak usah pacaran ya," gitu kan. Jadi itu dari usia berapa tuh bilang gitu? Pas mau SD kelas 1 kayaknya. Udah dikasih ini ya? Iya, warning kayak gitu. warning. Jadi memang gak dibolehin pacaran, dan aku ngerasa itu kayak ditambah sama aku melihat lingkungan yang teman-temanku yang pada pacaran, terus habis itu mereka nangis dan sebagainya, banyak yang fail. Aku tambah, oh ya udah berarti aku beneran nggak usah gitu kan. Jadi memang itu juga ngaruh ya, karena memang kan di Islam tidak diajarkan gitu kan, dan memang diwajibkan untuk menghindari hal-hal seperti itu ya, yang mendekati zina gitu, karena memang wasting time gitu kan, wasting time, wasting feeling, wasting mind, wasting money. Absolutely. Semua ya. Padahal waktu yang kita gunakan itu untuk itu tuh bisa kita gunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Contohnya misalnya untuk mencari ilmu gitu, ikut konferensi di luar negeri, atau malah mengabdi ke masyarakat gitu ya, memberi ke fakir miskin, kemudian juga ikut volunteer dan sebagainya. Itu lebih bermanfaat banget gitu. Jadi harapannya juga anak-anak muda zaman sekarang kalau memang gak pacaran itu bukan suatu yang momok yang menakutkan ya. Itu suatu yang top, hebat gitu ya. Keren sih ya. Teman-teman bisa memanfaatkan waktu yang lebih berguna lagi gitu ya, untuk masa depan. Kemudian apa lagi ya, sama itu sih kayaknya yang paling ini. Oh, sama banyaknya dari guru-guru juga sih. Oh, oke. Kayak min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni kan. Itu aku bener-bener aku masukin banget tuh. Oh, jadi kayak menilai suatu aktivitas tuh harus diukur apakah ini bisa membantu kita ke akhirat dan dunia gitu. Maksudnya dunia dapat, akhirat dapat, atau kalau memang dunia nggak dapat, akhirat dapat gitu kan. Jadi memang dipilih itu yang paling paling terpatri ya. Itu juga aku gunakan sampai sekarang gitu. Oke, dan kalau bicara tadi soal bagaimana kita bisa memilih aktivitas, tentu kita sebagai muslim juga harus memilih istilahnya kegiatan yang tidak hanya baik tapi juga benar ya dalam kacamata Islam gitu. Karena kan terkadang ada orang yang ya udahlah ini mungkin bagi sebagian orang memang ini dinilai baik, tapi ternyata dalam Islam setelah dicek itu hal yang sebenarnya tidak boleh dilakukan kayak gitu. Jadi memang kebenarannya juga harus dipertimbangkan kayak gitu. Betul. Oke. Nah, Nuha, tadi kan kita udah cerita ya tentang gimana proses kamu untuk bisa dapet beasiswa dan lain sebagainya. Boleh juga dong diceritakan, pernah gak sih kamu ada di momen kamu merasakan kegagalan yang kayak itu tuh besar banget menurut kamu, challenge-nya sangat-sangat di luar ekspektasi kamu, sehingga kamu membutuhkan energi kemudian strategi yang besar untuk bisa menghadapi itu? Sebenarnya kegagalan aku tuh banyak. Cuman gak kelihatan aja gitu kan. Yang kelihatan yang bagus-bagusnya. Cuman yang kayaknya yang paling besar itu pas aku punya lagi ada amanah untuk menyelesaikan project gitu kan. Jadi aku ada project kan bareng 2 institusi dari Amerika. Yang pertama University of Montana yang Wellesley itu dari USDS, sama yang kedua itu dari Rice Sundara gitu kan. Oke.
Itu kegiatannya di Pulau Bungin waktu itu di Nusa Tenggara Barat. Nah, qadarullah itu pas aku lagi pengabdian juga dan aku kecelakaan kan. Oh iya, yang kecelakaan yang masih di Jogja ya? Iya, aku masih Jogja. Dan aku ngerasa itu nggak parah sih, tapi ternyata aku harus dioperasi. Jadi kaki kanan aku harus dioperasi. Waktu itu kayaknya 2-3 hari mesti operasi di rumah sakit. Kemudian aku nggak bisa pergi-pergi dulu selama minimal 2 bulan gitu kan. Nah, aku kayak dimasukin pen gitu kan dan sebagainya. Dan project aku tuh harus dimulai seminggu setelah ini aku kecelakaan gitu. Jadi tinggal berapa hari lagi gitu, terus aku langsung bingung kan ini gimana. Dan aku ini kayak nelpon langsung teman aku yang Waisili kan. Aku bilang aku kecelakaan, aku nggak bisa project gitu kan, gimana nih gitu. Terus malah dia bilang, temen aku kocak sih yang itu. Terus oh kamu kecelakaan, kamu mesti mau main MotoGP ya. Iya, soalnya kan waktu itu lagi ada MotoGP di Mandalika kan. Dan aku targetnya di Lombok aja deh sekalian biar teman-teman pada datang buat MotoGP. Tapi ternyata juga teman-temanku yang tim aku itu nggak ada datang juga ke Indonesia gitu kan, karena mereka memang satu ada di US, ada di Prancis, kemudian ada di Malaysia sama Timor Leste gitu. Jadi memang pas itu lagi COVID juga, walaupun waktu itu masih bisa ya karena itu udah akhir-akhir COVID, tapi kayaknya masih sulit gitu. Jadi aku nggak maksain mereka. Jadi memang tinggal aku sendiri dan tim aku tuh cewek-cewek. Cewek-cewek semua gitu kan. Iya, dan kita berempat ya. Aku, ada Ririn, ada Risti, sama Indah. Itu kita yang ngehandle konstruksi TPS di Pulau Bungin. Gitu. Tapi alhamdulillah, jadi waktu itu keputusannya adalah diundur kegiatannya jadi setelah Lebaran gitu. Jadi memang aku biar pulih dulu. Walaupun pas aku berangkat aku belum pulih sepenuhnya, jadi masih pakai kruk 1 dan aku masih di pesawat tuh masih dipakein kursi roda. Ya Allah. Kursi roda. Itu oh ya. Jadi aku ngehandle bareng teman-teman aku. Jadi kemana-mana aku pakai kruk sambil belajar jalan juga di sana. Kemudian juga orang-orang di sana kan udah kenal aku kan. Terus Mbak, kamu kenapa kok pakai kruk? Aduh, mohon maaf Pak, ini lagi kecelakaan. Nanti insya Allah saya kalau pulih nanti mungkin bisa lebih lebih perfect lagi lah kinerjanya gitu. Tapi memang alhamdulillah ada temen aku. Oh iya, sama satu lagi ada Mbak Ainun yang memang ada di lapangan. Jadi kayaknya kita berlima waktu itu. Oke. Gitu. Jadi memang di situ dan alhamdulillah sukses gitu ya. Kita masih monitoring kemarin 6 bulan selama 6 bulan setelah WDS itu dikonstruksi dan jadi topik yang bisa menjadi inspirasi gitu buat orang karena kan daerahnya itu kan terpencil ya, nggak ada tempat sampah, nggak ada TPS, sementara kemudian sebelumnya tuh belum ada air PDAM gitu. Jadi pas kemarin pertama kita datang, itu yang membuat PDAM mau menginisiasi tadi yang airnya gitu kan. Awalnya yang cuma 20% masyarakat dapat, sekarang alhamdulillah udah 70% gitu. Terus yang kedua ada TPS, kita bikin TPS karena masyarakat langsung buang apapun tuh ke laut gitu kan. Jadi miris aja karena jadi banyak sampah itu daerahnya gitu. Jadi harapannya ada TPS itu biar masyarakat pada buang di sana dan bersih gitu loh, Pulau Bunginnya gitu. Dan itu salah satu mimpi Pak Kadesnya juga, mau bikin zero waste village gitu. Oke. Sip, thank you banget Nuk. Ini cerita-cerita yang insya Allah menginspirasi teman-teman juga gitu kan. Nah, ini sebagai closing, kalau tadi kita udah berbicara tentang kegagalan, boleh juga dong disampaikan apa sih tolak ukur kesuksesan menurut kamu, dan boleh juga sharing ke teman-teman, khususnya anak muda ya, karena ini penting banget. Kita kan masuknya gen Z ya? Atau apa? Aku Gen Z. Iya, kita masih ini sih, satu Gen Z, generasi. Gen Z.
Nah, jadi itu boleh disampaikan ke teman-teman juga karena kan sekarang banyak banget yang teman-teman itu sangat terobsesi dengan luar negeri. Iya gak sih? Jadi kayak, oh belum sukses sih kayaknya, belum terlihat keren kalau misalnya belum pernah ke luar negeri kayak gitu. Jadi mereka yang berusaha untuk bisa dapet itu gitu. Apakah artis sukses itu cuma untuk orang-orang yang dia memang udah go internasional kayak gitu? I see. Sebenarnya kalau aku sendiri sebagai Gen Z kan melihat kesuksesan itu bukan hanya dari material aja ya. Yes. Karena juga kita muslim ya. Kita ngelihat juga dari tolak ukur dari ibadahnya gitu kan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah gitu kan. Mari kita sholat, mari kita menuju kemenangan. Jadi kemenangan bagi seorang muslim itu bukan hanya kelihatan dari kesuksesannya secara materi, tapi juga kesuksesannya untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi mau kita setinggi apapun, mau kita keluar negeri, mau kita pendidikan tadi mungkin sampai S1, S2, S3 di luar negeri, tapi kalau misalnya kita belum bisa sukses untuk menghadirkan diri kita untuk Allah Subhanahu wa taala, tentunya itu masih belum bisa dikatakan sukses kalau menurut aku ya. Karena sukses itu harus balance, karena di hidup kita juga harus balance. Dunia dapat, akhirat juga dapat. Karena kan tolak ukur kita kan kalau misalnya mungkin kita sampai umur 70 tahun ya average-nya. Tapi kita nggak tahu, not guaranteed sampai 70 tahun. Bisa aja kayak sebelum itu atau mungkin setelah itu. Nah, makanya kita sebagai muslim tuh harus mikir dua. Jadi dalam misalnya besok nih, what can I do if I live tomorrow, and what can I do if I die tomorrow, gitu. Jadi dipersiapkan, kalau misalnya kita masih hidup kita ngapain, kalau misalnya kita ditakdirkan Allah gitu untuk kembali ke Allah, itu kita ngapain gitu. Jadi salah satu hal yang bisa mempersiapkan kita kedua-duanya adalah dengan belajar sama beribadah gitu kan. Belajar untuk kita esok hari gitu bisa belajar, misalnya kita lagi berbisnis gitu kan, berarti itu kan belajar tentang bisnis. Tapi kalau misalnya kita qadarullah Allah panggil lebih dulu, kita udah siap gitu. Kita udah sholat gitu kan, sholat 5 waktu. Kemudian kalau misalnya kita baca ayat kursi, berarti kan nggak ada yang membatasi kita selain tidak ada yang membatasi kita ke surga kan. Kalau misalnya kita habis sholat itu baca ayat kursi gitu. Jadi memang dua-duanya harus balance. Kalau kalau gak balance nanti jiwa kita itu yang tersakiti gitu. Biasanya kayak ya sempit aja gitu rasanya. Betul, gitu kan. Dan gersang ya. Gersang, it's dry. Jadi waktu aku ke US juga aku ngerasa kayak gitu, kayaknya aku lupa deh untuk enroll di Islamic class gitu kan. Jadi aku setelah lulus dari Berkeley, aku ngambil kelas di Zaytuna College. Jadi aku summer school student juga. Ustadz Hamzah ya? Iya, Syekh Hamzah Yusuf sama, tapi yang ngajar aku kemarin Sir Ramiz Khan. Di beliau itu khusus untuk water, energy, and food gitu. Jadi memang correlate juga sama bidang aku di civil environmental engineering. Dan aku dapat banyak banget ilmu tentang water, energy, food, dikorelasiin sama Islam gitu kan. Itu luar biasa sih. Jadi mengisi relung hati yang sudah kering gitu kan. Ditambah lagi kalau kita tambah dengan mengaji kan Al-Quran, menghafal Quran, itu malah lebih banyak lagi gitu. Jadi lebih fresh lagi gitu. Oke. Masya Allah. Yang keluar negeri ya? Iya. Oh ya, yang keluar negeri aku lupa. Jadi sebenarnya teman-teman, luar negeri itu memang kalau di Indonesia menjadi suatu yang wow gitu ya. Sebenarnya tujuan dari kita keluar negeri itu bukan untuk wow-wowan. Tapi memang targetnya itu untuk Fasirufil ard ya. Jadi kayak memang menjelajah. Memang itu diminta Allah untuk bisa menjelajah di buminya Allah, bisa untuk belajar, bisa untuk melihat sejarah-sejarah yang lalu gitu. Jadi
gak harus keluar negeri, karena banyak orang-orang sukses di Indonesia yang gak keluar negeri, banyak pebisnis sukses di Indonesia yang gak keluar negeri, tapi malah produknya gitu yang bisa terjual ke luar negeri. Nah itu lebih hebat lagi. Go gitu. international ya produknya. Iya betul. Jadi memang gak usah dipaksakan kalau memang gak, teman-teman memang gak ada passion untuk luar negeri, it's okay. Karena teman-teman bisa ngeoptimalin yang ada di Indonesia. Betul. Indonesia banyak banget natural resourcesnya, jadi teman-teman bisa punya banyak skill gitu ya untuk bisa ngedevelop itu gitu. Jadi just be your best self ya. Yes, that's true. Oke, ini seharusnya kita ngobrolnya bisa ya kalau mau lebih panjang, tapi karena timing kita juga terbatas. Tapi insya Allah apa yang udah kita obrolin hari ini sangat padat dan semoga menginspirasi teman-teman semuanya. So Nuha, thank you so much atas waktunya dan thank you juga sudah mau berbagi sama teman-teman semuanya. Dan harapannya ini bukan hanya kali pertama ya, besok ada next podcast lagi sama kamu di lain waktu dan tentunya di lain topik juga gitu. Amin. Semoga dan buat teman-teman semuanya yang mau request tentang podcast yang nantinya akan aku bahas juga ya tentang topiknya apa, teman-teman bisa drop juga di kolom komen. Jadi biar aku juga tahu tentang apa sih interestnya teman-teman dan hal apa yang dibutuhkan sama teman-teman gitu. So sekali lagi thank you Nuha atas waktunya. Welcome. Thank you juga udah undang. Bisa sharing sama teman-teman. Yes, that's true. Terima kasih teman-teman. Iya, thank you ya sudah membersamai kita selama kurang lebih 30 menit. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Bye.